Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu stay dan juga selalu memantau informasi terkait dengan penerimaan CPNS, Sekolah Kedinasan dan juga P3K di YouTube saya Mr. Mili atau di IG saya Mili Umri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas request dari teman-teman terkait dengan tata cara pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2023. Nah, langsung saja kita akan bahas dan pastikan teman-teman simak informasi atau tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahan saat pelaksanaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2023 yang ingin teman-teman ikuti. Nah, sesuai dengan postingan di laman resmi Instagram Kemenpan RB bahwasanya tahun ini akan dibuka penerimaan dari sekolah kedinasan tahun 2023. Setidaknya ada 8 sekolah kedinasan. Dan untuk informasi terkait dengan persyaratan, kemudian terkait dengan alur dan tahapan, kalian bisa juga melihat di laman resmi Instagram instansi masing-masing atau di website resmi dari sekolah kedinasan atau instansi masing-masing yang membuka lowongan penerimaan tahun ini. Selanjutnya untuk pengumuman pendaftaran sekolah kedinasan itu sudah dimulai sejak tanggal 27 Maret tahun 2023. Artinya sudah beberapa hari yang lalu dan memang sampai saat ini masih beberapa sekolah kedinasan yang sudah secara resmi mengumumkan pembukaan. Walaupun yang lainnya nanti akan menyusul terkait dengan pengumuman resmi. Dan juga akan dilanjutkan dengan periode pendaftaran. Untuk periode pendaftaran ini akan dimulai sejak tanggal 1 April 2023 mulai jam 14.23 sampai dengan 30 April 2023 sampai dengan jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pendaftarannya masih lama, artinya masih 1 bulan untuk proses pelaksanaan pendaftaran. Jadi teman-teman jangan keburu untuk mendaftar. Kalian baca terlebih dahulu persyaratan, ketentuan, dan setelah semua berkas disiapkan dengan baik, kalian sudah baca persyaratan, baru kalian mendaftar. Jangan terburu-buru mendaftar karena jika sudah mendaftar dan resume pada tahap akhir dan ada kesalahan itu tidak bisa dirubah lagi. Dan kemudian untuk pelaksanaan ujian tes SKD CAT itu akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2023 antara rentang Mei atau Juni itu pelaksanaan ujian SKD CAT dan kemudian dilanjutkan dengan seleksi lanjutan. Jadi untuk pelaksanaan dan jadwal ini kita masih menunggu dan pastinya akan diumumkan oleh pihak Kemenpan RB dan juga BKN terkait dengan jadwal-jadwal dari seleksi pendaftaran CPNS atau sekolah kedinasan ini. Dan untuk teman-teman yang bertanya terkait dengan informasi CPNS, biasanya jika sekolah kedinasan itu sudah dibuka tidak lama lagi 1 atau sampai 2 bulan ke depan baru akan pelaksanaan atau dibukanya untuk penerimaan CPNS. Jadi teman-teman silakan pantau IG resminya Kemenpan RB atau nanti akan aku sampaikan juga jika memang sudah ada informasi resmi. Nah, sebelum kita masuk ke alur pendaftaran sekolah kedinasan, untuk sekolah kedinasan ini portalnya bukan sscsn bkn.go.id, tetapi dikdin.bkn.go.id. Nah, di sana pada laman awalnya kalian bisa klik titik 3 yang ada di sebelah atau di pojok kanan atas atau kiri kalian. Kemudian di sana ada beberapa menu yang bisa kalian lihat. Ada beranda alur pendaftaran, kemudian pendaftaran, kemudian helpdesk dan juga menu fax untuk kalian bertanya. Nah, jadi di sana sudah lengkap. Jadi silakan kalian bisa klik menu alur untuk melihat terkait dengan alur-alur atau tahapan apa saja dari 8 sekolah kedinasan yang teman-teman ingin ikuti nantinya. Nah, informasi penting lainnya untuk teman-teman yang ingin mendaftar sekolah kedinasan, kalian di sini juga bisa melihat terkait dengan alur pendaftaran. Karena pada tahapan pendaftaran ini dari beberapa sekolah kedinasan memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Ada yang sekolah kedinasan meminta minimal nilai ijazah, ada yang tidak. Ada juga sekolah kedinasan yang mewajibkan kalian mendaftar menggunakan biaya atau ada biaya pendaftaran. Ada juga sekolah kedinasan yang sama sekali tidak meminta biaya pendaftaran atau gratis. Jadi pasti kalian lihat dengan baik, kalian cermati, jangan sampai kalian bertanya kok sekolah kedinasan ini bayar atau sekolah kedinasan ini tidak ada memasukkan nilai, karena setiap sekolah kedinasan memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Nah, sebelum
teman-teman melakukan proses pendaftaran pada laman dikdin.bkn.go.id, teman-teman sebaiknya menyiapkan beberapa dokumen-dokumen yang nanti akan diperlukan selama proses pendaftaran, seperti kartu keluarga, eKTP, kemudian ijazah, transkrip nilai, atau rapor, kemudian pas foto juga. Pas foto ini tergantung ya, setiap sekolah kedinasan ada ketentuan, ada yang memiliki latar belakang merah, kemudian ada yang latar belakang biru, dan beberapa dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan sekolah kedinasan yang teman-teman ingin ikuti, seperti surat lamaran, surat pernyataan, atau sertifikat, dan juga sebagainya. Jadi dibaca untuk persyaratannya dan siapkan sebelum melakukan proses pendaftaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pendaftaran. Pertama, kalian masuk ke laman dikdin.bkn.go.id, kemudian klik menu mendaftar atau pendaftaran. Kemudian kalian buat akun pada laman tersebut. Nah, pada langkah awal ini kalian diminta untuk memasukkan identitas diri kalian seperti nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian masukkan nomor kartu keluarga atau nomor KK yang tercantum pada kartu keluarga kalian. Dan apabila kalian tidak bisa mendaftar terkait NIK atau nomor kartu keluarga kalian itu tidak ditemui, maka kalian silakan hubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di wilayah kalian. Karena pada langkah pertama ini, jika data NIK atau KK kalian itu terdaftar di sistem Dikdukcapil, maka secara otomatis akan muncul. Dan apabila tidak, maka akan ada keterangan bahwa NIK tidak ditemukan. Kemudian kalian lengkapi data seperti nama lengkap kalian sesuai KTP, tanggal lahir kalian sesuai KTP, kabupaten kota sesuai KTP, jadi kabupaten atau kota ya, bukan nama desa atau nama kelurahan. Kemudian selanjutnya kalian masukkan kode CAPTCHA yang terlampir, dan kalian klik lanjutkan. Nah, kemudian pada langkah kedua ini kalian lengkapi data diri kalian, dan di sini secara otomatis ada beberapa data yang sudah terisi atau secara otomatis sudah ada seperti NIK, nama sesuai identitas, kemudian kabupaten kota dan juga provinsi. Tinggal kalian mengisi beberapa data. Jadi silakan kalian sesuaikan dan isi data yang masih belum kosong atau masih belum terisi. Selanjutnya pada bagian bawahnya kalian diminta untuk memasukkan pas foto. Nah, pas foto ini itu sesuai dengan formasi yang ingin kalian lamar. Jadi ada yang berlatar belakang merah, ada juga yang biru seperti Poltekim. Itu latar belakangnya biru. Jadi baca baik-baik persyaratan. Kemudian juga di sini untuk format dari filenya itu format JPG atau JPEG. Jadi berbentuk file. Jadi bukan kalian print fotonya kemudian kalian scan, tapi sudah yang berbentuk file atau foto di HP kalian atau di PC kalian dengan ukuran minimal 100 sampai 200 KB. Jadi maksimal itu 200 KB agar fotonya bisa terupload atau terunggah. Jika lebih dari itu, maka kalian silakan kompres atau kecilkan ukuran terlebih dahulu. Kemudian masih di langkah kedua ini kalian nanti akan diminta untuk memasukkan email. Jadi email ini pastikan email yang aktif yang kalian masukkan, karena nanti akan ada beberapa pengumuman yang masuk ke email kalian. Kemudian kalian juga masukkan password. Nah, password ini bukan password email ya. Jadi password ini kalian buat sendiri atau buat baru. Jadi bisa kalian samakan dengan password email atau kalian bedakan. Nah, kemudian kalian konfirmasi password yang sudah kalian buat. Kemudian ada pertanyaan 1, kemudian pertanyaan 2, ini kalian pilih dan kalian masukkan jawabannya. Apabila nanti saat login kalian kelupaan password kalian, maka kalian bisa melihat terkait dengan pertanyaan untuk dapat membuka atau login ke akun Dikdin kalian. Dan setelah selesai kalian masukkan kode CAPTCHA dan klik lanjutkan. Kemudian pada langkah ketiga ini kalian mengecek data diri kalian atau data-data yang sudah kalian isi. Jadi pastikan kalian cek kembali, jangan sampai ada kesalahan. Karena jika ada kesalahan data, kalian mengklik untuk proses pembuatan akun, maka semuanya tidak bisa dirubah. Jadi menjadi tanggung jawab pelamar dan data tidak bisa diperbaiki. Selanjutnya pada langkah keempat atau langkah terakhir dari pendaftaran akun, kalian diminta untuk mencetak informasi atau kartu informasi pendaftaran akun. Dan juga kalian bisa untuk melanjutkan login pendaftaran. Tetapi jika kalian belum ingin melanjutkan login pendaftaran, bisa kalian tunda dan kalian nanti bisa akses lagi ke laman Dikdin. Kemudian kalian masuk ke menu login untuk
melaksanakan proses pendaftaran, memilih formasi dan instansi dari sekolah kedinasan yang dilamar. Kemudian selanjutnya silakan kalian login ke dikdin.bkn.go.id tadi, kemudian kalian silakan masukkan nomor NIK dan juga password yang telah kalian buat pada pendaftaran akun sebelumnya. Jadi jangan sampai lupa. Jika kalian lupa, silakan kalian klik pada menu di bawahnya lupa password. Kalian nanti diarahkan untuk ke pertanyaan 1 dan juga pertanyaan 2. Nah, setelah kalian login, kalian akan diminta untuk mengunggah swafoto. Nah, swafoto ini kalian bisa unggah dengan memegang 2 kartu ya, satu ektp dan kemudian kartu akun yang telah kalian cetak sebelumnya atau saat selesai pendaftaran akun tadi. Jadi bisa kalian untuk melaksanakan swafoto. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, selesai kalian melaksanakan swafoto, pada langkah kedua ini kalian memilih formasi atau mendaftar formasi. Kalian bisa memilih sekolah kedinasan dari 8 sekolah kedinasan yang ingin kalian pilih. Kemudian kalian juga bisa memilih jenis formasinya. Apakah formasinya seperti formasi Poltekkip, Poltekim, dan juga sebagainya. Kemudian kalian juga masukkan terkait dengan pendidikan, jurusan, lokasi formasi, dan juga lokasi tes. Nah, di sebelahnya kalian juga nanti akan memasukkan terkait dengan data sekolah kalian seperti nama sekolah, kabupaten kota kalian, kemudian ada NISN yakni nomor induk siswa nasional, kemudian NPSN nomor pokok sekolah nasional, ada juga tahun lulus, kapan kalian lulusnya, nomor ijazah, dan juga ada tanggal ijazah. Nah, jika telah selesai kalian masukkan terkait dengan pemilihan formasi ini, nanti di bawahnya ada ketentuan ataupun ada petunjuknya. Jadi kalian bisa mengisi sesuai petunjuk yang diberikan. Kemudian kalian masukkan kode CAPTCHA dan kalian klik selanjutnya. Kemudian pada bagian ketiga kalian diminta untuk mengisi nilai rata-rata ijazah kalian. Nanti di bawahnya ada petunjuknya. Dan perlu kalian ingat bahwa setiap ataupun masing-masing dari sekolah kedinasan memiliki ketentuan yang berbeda-beda terkait dengan nilai rata-rata ijazah ini. Ada yang meminta, ada yang tidak. Seperti untuk sekolah kedinasan dari Kemenkumham, Poltekkip, dan Poltekim itu tidak diminta nilai rata-rata ijazah. Jika kolom ini nanti ada, kalian isi saja dengan nilai 0. Jadi karena tidak diminta terkait dengan syarat dari nilai rata-rata ijazah ini. Kemudian untuk langkah keempat ini kalian diminta untuk mengisi biodata diri kalian dan juga biodata dari orang tua kalian. Di sini ada terkait dengan alamat domisili, provinsi, tinggi badan, berat badan, jumlah saudara, dan juga data-data orang tua. Dan setelah kalian mengisi data atau biodata diri kalian, pada langkah kelima ini kalian diminta untuk mengunggah semua dokumen atau persyaratan dari masing-masing instansi atau formasi sekolah kedinasan dilamar. Jadi pada menu unggah dokumen ini setiap sekolah kedinasan yang kalian lamar itu berbeda-beda terkait dengan jenis dokumen yang wajib diunggah. Ada yang meminta terkait dengan SKCK atau surat lamaran atau dan sebagainya. Jadi baca dengan baik-baik, dengan teliti terkait dengan pengumuman dari sekolah kedinasan yang kalian lamar. Nah, pada langkah terakhir atau pada tahapan resume yang keenam ini kalian nanti dapat melihat lagi terkait dengan data-data diri kalian yang kalian isi. Jika kalian rasa ada data yang salah, silakan kalian bisa menu kembali atau kalian perbaiki data diri sebelum nanti kalian submit atau menyelesaikan proses pendaftaran. Jika kalian rasa data diri kalian sudah benar, maka kalian nanti ada peringatan atau pemberitahuan bahwa terkait dengan perubahan atau perbaikan data yang salah itu tidak dapat dirubah lagi apabila kalian setelah selesai mengakhiri proses pendaftaran ini. Nah, jika kalian klik selesai, maka akan tampil terkait dengan kartu pendaftaran SSCSN Dikdin kalian. Dan ini bisa kalian print. Dan tahap terakhirnya kalian tinggal menunggu apakah kalian lolos pada tahapan administrasi atau pendaftaran online ini atau tidak. Dan kartu ini jika nantinya kalian lolos, maka kartu ini bisa kalian bawa selama proses pendaftaran. Nah, untuk teman-teman mulai dari sekarang silakan kalian fokus untuk persiapan belajar, kemudian kalian persiapkan data dan baca terlebih dahulu persyaratan-persyaratan dari sekolah kedinasan yang ingin kalian ikuti. Jangan sampai
Karena kalian malas membaca, kalian gagal pada tahapan awal atau tahapan pendaftaran dari sekolah kedinasan ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin mengikuti bimbingan belajar terkait dengan persiapan tes SKD-CAT atau bimbingan untuk tahapan tes sekolah kedinasan dan CPNS, kalian bisa mengikuti bimbingan belajar yang aku selenggarakan. Silakan jika berminat kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa langsung DM ke IG aku Medi Umri. Dan pastinya aku tunggu, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai, dan selamat untuk mendaftar sekolah kedinasan. Semoga kalian lulus menjadi ASN tahun ini. Sekian dari saya dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.